Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, wa huwa syadidul iqab. Al-Muntaqim. As-Sami' Al-Basir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ya Rahman wa ya Rahim irhamna, ya Ghaffar ighfir lana, wa ya Tawwab tub alaina, ya Latif ultuf bina, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahibbaika wa awliyaika wa anbiyaika wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, prasangka baik yang semoga benar. Karena pagi ini adalah majelis hadis, kita akan membaca kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca kalimat-kalimat yang pernah keluar dari lidah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para kekasih-kekasih Allah, pecinta-pecinta Nabi, di saat mereka membaca hadis Nabi mereka dengan penuh adab dan tata krama, itulah yang mengundang keberkahan dan akan menjadikan orang tersebut mudah untuk faham karena pemahaman dari Allah. Sehingga adab di dalam menuntut ilmu di saat membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullahu taala tidak akan membaca hadis kecuali dalam keadaan punya wudu bersuci. Imam Muhammad Al-Bakir juga demikian, tidak akan membaca hadis kecuali dalam keadaan punya wudu. Bahkan dikisahkan Imam Muhammad Al-Bakir itu kalau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya menjadi pucat, seolah-olah di hadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Dan Imam Malik rahimahullahu taala kalau sudah membaca hadis Nabi beda di saat beliau berbicara tentang masalah-masalah yang lainnya. Beliau tidak mau membaca hadis Nabi kecuali dalam keadaan bajunya baju yang paling bagus, minyak yang paling wangi, kursinya ditinggikan melirik ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu membacakan hadis Nabi seolah-olah beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan mempertajam akal kita untuk bisa faham tentang permasalahan, tapi hati tidak sambung. Tidak, akan tapi kita ingin mengasah hati kita untuk semakin kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya ilmu. Maka dari itulah nanti Allah akan berikan kepada kita ilmu. Kuncinya adalah mahabbah. Pintunya adalah sambung hati dengan Nabi, maka Allah akan berikan ilmu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sebaliknya yang tidak punya pengagungan, penghormatan dan cinta kepada Nabi, biarpun dia menghafal kutubus sittah, kitab hadis yang 6 itu, maka dia pun tidak akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena apa? Hatinya belum sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berbaharui niat lagi. Di majelis hadis betul-betul kita benahi hati kita dengan Rasulullah, dengan Rasulullah, dengan Rasulullah. Kita belajar ini langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi melihat kita. Seolah-olah Nabi menyaksikan kita. Harus itu yang kita rasakan.
Bahkan sebagian begitu berhati-hatinya, kalau sudah membaca hadis Nabi ditinggikan suaranya. Tapi di saat mensyarah hadis, biarpun tidak semuanya seperti itu. Bahkan ada sebagian yang di saat mensyarahi lebih jelas karena apa? Takut salah paham tentang hadis. Enggak penting masalah itu. Artinya yang terpenting adalah bagaimana hati itu sadar bahwasanya kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kami himbau kepada anak-anakku semuanya atau siapapun yang ikut belajar di sini di saat harus menyampaikan ilmu, muliakan majlis. Majlis penuh dengan kewibawaan karena ini majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dijadikan majlis untuk guyonan, apalagi majlis untuk menggunjing, apalagi majlis untuk bicarakan sesuatu yang tidak layak. Bicarakan hal yang penting yang menjadikan kita tambah iman, tambah dekat dengan Nabi SAW, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini majlis guyonan akan memuntahkan hidayah. Guyonan akan menjadikan sebab kerasnya hati. Guyonan yang berlebihan, orang bisa tertawa sesaat, satu dua. Nabi pun tersenyum, para sahabat Nabi pun juga ada yang tertawa. Akan tapi bukan kita menjadikan kebiasaan kita hanya ngakak, ketawa, yugassil galab, akan mengeraskan hati, dan hati kalau keras itu seperti batu. Tempaan kayak apapun tidak bisa menjadikan apa-apa, bahkan mungkin malah pecah, menjadi mengingkari kebenaran, menolak kebenaran hati yang keras itu. Dan juga termasuk melembutkan hati di tempat seperti ini tadi sampaikan oleh Habib Ali Al-Hamid tentang muqaddimah yang luar biasa, yaitu tentang bagaimana kita mencintai majelis ilmu, pentingnya hadir majelis ilmu, menyadari kalau ini adalah kenikmatan besar dari Allah. Berapa nilainya? Gak bisa kita nilai. Sebab yang datang ke sini ada yang meninggalkan pekerjaan, mungkin bisa ratusan ribu, mungkin jutaan. Akan tapi rela hadir ke tempat ini. Mungkin ada yang sakit, memaksakan diri. Memaksakan diri. Maka tidak bisa orang melangkahkan kaki ke tempat mulia semacam ini kecuali dipilih oleh Allah. Maka sadarilah dirimu itu dipilih oleh Allah. Yang tidak merasa dirinya dipilih oleh Allah tidak akan menghargai pilihan tersebut. Sehingga kadang juga akhirnya sesaat dipilih oleh Allah karena dia tidak sadar, besok dipilih malaikat, dipilih oleh iblis pun juga mau. Makanya sehabis menghadiri majelis ilmu, besok hadir konser, Masya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah semalam untuk kita melihat di jalan, subhanallah, macet, saya pikir pengajian. Macet di jalan sana itu. Ini, apa ini kita tanya? Ini keluar dari konser. Subhanallah, kalau hadir pengajian seperti ini kan nikmat, tapi dari konser. Akhirnya terlintas di hati kami, ya Allah, semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah kepada mereka semua. Untung Anda jadi yang begini, bukan yang begitu. Yang tadi malam hadir konser angkat tangan, mau didoain. Enggak pantas ya. Baik ya. Subhanallah, ribuan orang ternyuh. Ternyuh jalan kaki. Sampai kita tuh jalan mobil tuh lewat tidak bisa. Makanya akhirnya kita bertafakur, ya Allah. Ini kan nikmat Allah, kita sama-sama berdesakan di tempat itu, cuman bedanya kita dari ngaji, tapi mereka dari mana? Coba kalau dibalik kita yang seperti itu kan hina jadinya. Maka doakan mereka, bukan untuk dihinakan, karena mereka itu ya jarang bimbingan. Ustadznya malas masuk kampung, ustadznya kurang giat, habis mondok nggak segera jadi ustadz juru dakwah, nggak tahu nunggu apa lagi. Nah ini ya para ustadznya, sadar nggak? Karena dia mau ngaji di kampungnya itu nggak ada yang ngajari, makanya ada konser rame konsernya. Yang pernah mondok jadi ustadz, ayo cepat bergabung nanti di Al-Bahjah mau di tempat dicas itu loh, biar hidup. Masa musola sepi, makanya karena musolanya nggak ada pengajian ya. Akhirnya sudah konser. Semoga Allah berikan hidayah kepada semuanya. Kita sudah sampai kepada babul jam'i bainal khaufi war raja'i, bab mengumpulkan antara harapan dan rasa takut kepada Allah. Antara rasa takut kepada Allah dan berprasangka baik bahwasanya Allah juga Maha Pengampun. Digambarkan itu seperti dua sayap. Yang ingin meluncur menuju ridha Allah, maka harus dengan dua sayap. Yang pertama adalah sayap raja, sayap khauf, rasa takut. Yang kedua adalah harap. Karena apa? Kita harus ada amal baik, maka untuk memacu kepada amal baik berharap. Agar kita tidak bermaksiat, maka takutlah kepada Allah. Maka ini dua sayap yang tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya sebelah saja kita pakai, bablas. Maka kalau ada orang hanya mengedepankan rasa takutnya kepada Allah, tapi tidak ada harapan kepada Allah, maka akan menjadi hamba yang putus asa. Dan tidak ada yang putus asa, kecuali mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Dan tidak akan berputus asa
kecuali orang-orang kafir. Kemudian begitu juga jika ada orang yang dikuasai dengan harapan, ngerti Allah Maha Pengampun, tapi tidak ada rasa takut di dalam hatinya, lihat dia bermaksiat segede apapun dia ngomong nanti pun juga diampuni oleh Allah. Kurang ajar. Seingat kami sampaikan, kurang ajar. Maka perlu ini digabungkan dua-duanya. Akan tapi ada keadaan tertentu harus mengedepankan sisi harap. Misalnya di saat orang dalam keadaan sakit, menjelang mati, wafat, maka yang perlu dihimbau kepada orang tersebut apa? Harapan Allah Maha Pengampun, Allah akan menjadikan dia ahli husnul khatimah. Terus jangan sampai ditakut-takuti dengan segala dosa lalu dia menjadi orang putus asa dengan rahmat Allah, dan putus asa dengan rahmat Allah merendahkan Allah, menjadikan Allah murka. I'lam, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. I'lam, ketahuilah annal mukhtar, maka sesungguhnya bagi orang yang mukhtar ini enggak kepepet oleh keadaan, bukan terjepit dalam sempitnya hidup melarat, bukan terjepit dalam sempitnya hidup dengan penyakit. Mukhtar, orang dalam keadaan tidak sakit, tidak sempit, normal. Lil abdi, bagi seorang hamba, fi hali sihhatihi, dalam keadaan sehat tadi. Al-Mukhtar dikatakan pilihannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala gitu. Jadi Al-Mukhtar, jadi di situ ada pendapat ya. Pendapat bahwasanya ada yang mengatakan rojak, harapan harus dikedepankan. Ada yang mengatakan bahwasanya rasa takut harus dikedepankan. Maka annal mukhtar, yang ini ikhtiar dalam bahasa fikih. Sehingga ada sebagian mengatakan di sini adalah bagi orang yang tidak terdesak. Cuman di dalam ini Imam Nawawi dengan istilah fikih beliau, ikhtiar Nawawi. Jadi situ ada pendapat tentang apa itu rojak, apa itu khauf. Al-Mukhtar yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hendaknya bagi seorang hamba itu adalah fi hali sihhatihi, di saat dia dalam keadaan normal, sehat, ayyakuna khaifan rajia, hendaknya seiring antara harap dan rasa takut kepada Allah. Wa yakunu khaufu wa raja'uhu sawa'an, hendaknya rasa takut dan harapannya itu sama, enggak boleh pincang. Wa fi halil maradi, tapi beda di dalam keadaan sakit, apalagi sakit menjelang kematiannya. Yumahidur raja'a, hendaknya dia memperbanyak rojaknya, harapan. Allah Maha Pengampun sehingga dia istighfar. Allah Maha Kasih sehingga dia berharap kasih sayang Allah. Menjelang kematian, sakit. Wa qawaidu syar'i, adapun kawaid, kaidah-kaidah yang ada di dalam syariat kita itu diambil min nususil kitabi was sunnati, diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairi dzalika, dan yang lainnya itu mutadzahiratun, banyak saling menguatkan, mutadzahiratun banyak. Ala dzalika, yang demikian itu saling menguatkan. Jadi berita dari Al-Quran dan hadis Nabi tentang pentingnya berharap dan pentingnya membangun rasa takut, ini banyak firman Allah dan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tai'asu min rawhillahi, wala tai'asu min rawhillahi, innahu la yai'asu min rawhillahi illa al-qaumul kafirun." Surat Yusuf ayat 87. Tidak ada wala ya'man, yang pertama, wala ya'man makrallahi illa al-qaumul khasirun. Wala ya'man, tidak akan merasa aman dari ujian Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi Allah akan selalu ingin memberikan nyaman. Dunia ini adalah ujian. Bisa kita katakan ada makar. Dunia ujian, istri ujian, semuanya ujian. Dan hidup ini semua adalah ujian. Kalau pengen bebas dari ujian ini, tinggalkan dunia, masuk surga. Tidak ada lagi di sana dites ujian. Sudah. Maka ketahuilah, yang merasa aman sehingga tidak punya persiapan, nggak pernah berhati-hati, dia akan kepleset. Hanya orang merugi saja. Tidak pernah berhati-hati hidup di dunia ini. Nyaman, aman. Kenapa kamu tidak sholat? Tenang aja.
Allah kan Maha Pengampun. Nah ini aman dari makar Allah. Makar ini kalau dinisbatkan kepada manusia adalah jelek, akan tapi dinisbatkan kepada Allah karena apa? Allah yang Maha Kuasa. Makar kepada manusia tipu daya. Wa makaru wa makarallah. Mereka buat tipu daya, Allah pun buat tipu daya. Maksudnya apa? Kalau kita ingin melakukan satu rencana jelek, maka ketahuilah Allah lebih kuasa untuk membalikkan itu semuanya. Akan tapi semua yang dinisbatkan kepada Allah tidak bisa disifati dengan kejelekan. Kalau Anda membunuh seseorang, jelek. Tapi jika Allah mematikan hambanya, itu adalah hak Allah. Kalau kita memukul orang langsung sakit, jelek. Kenapa? Kita berbuat zalim. Tapi Allah yang menjadikan hambanya tiba-tiba sakit mata, tidak dikatakan zalim karena ini milik Allah. Wala tai'asu min rauhillah, dan tidak akan berputus asa dari rahmat Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah. Wala tai'asu min rauhillah, jangan sekali-kali kalian putus asa. Sejelek apapun dirimu, sejahat apapun engkau, hai para penjahat yang mendengar suara ini, hai preman yang mendengar suara ini, hai orang yang tidak punya kebaikan di hari kemarin, dengar hari ini. Diseru. Engkau yang diseru dan dengarlah, semoga engkau termasuk orang yang mendengar. Wala tai'asu min rauhillahi, jangan kau putus asa. Di saat kau terjerumus dalam kehinaan, di saat kau berada di kubang kemaksiatan, jangan kau putus asa. Jangan putus asa. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Yang berputus asa hanya orang-orang kafir. Hai penjahat hari ini, ketahuilah ada orang yang lebih jahat dari dirimu. Apa kejahatanmu? Merampok, mencuri, apa lagi? Membunuh? Ada manusia yang lebih jahat dari dirimu. Orang yang pengen membunuh Nabi SAW. Sayyidina Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam. Kejahatannya adalah kejahatan yang luar biasa. Impiannya adalah memenggal leher Nabi SAW. Dan sifatnya kasar. Semua kejahatan dilakukan. Akan tapi ternyata di saat diambil oleh Allah dengan hidayah Allah, maka Sayyidina Umar bin Khattab menjadi mulia. Lihat, dari kubang kehinaan menjadi puncak kemuliaan. Dan Tuhannya Sayyidina Umar adalah Tuhanmu, wahai orang yang sering berbuat dosa. Dan Tuhan Sayyidina Umar adalah Tuhanmu, wahai orang yang suka berbuat jahat. Artinya apa? Seperti Allah bisa mengangkat Sayyidina Umar kepada kemuliaan, maka Allah pun bisa mengangkatmu kepada kemuliaan. Maka berharaplah. Dan berhentilah. Berhentilah dari kejahatan yang biasa dilakukan. Kemungkaran yang biasa kita lakukan. Hentikan dan hentikan. Allah Maha Kasih. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Karena sebagian orang sudah putus asa. Menganggap dirinya adalah dari keluarga rendah, kotor, jahat. Sudah karuan mau apa lagi. Sempurnakan lagi masuk nerakanya. Oh tidak. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, asalkan dia segera menyadari kemudian kembali kepada Allah, Allah akan buka pintu maaf untuknya. Allah Maha Kasih. Hanya orang-orang kafir yang sesungguhnya yang putus asa kepada rahmat Allah. Maka jika ada ahli iman yang putus asa dari rahmat Allah, maka dia akan digolongkan bersama orang kafir. Karena kurang ajar kepada Allah. Memang di dalam Islam orang bunuh diri itu adalah dianggap sebagai seorang muslim, dimandikan, dikafani, disolati. Bunuh diri dan dosanya sangat gede. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya tentang orang mati bunuh diri. Apakah diampuni ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak diampuni. Tapi ya daripada diampuni. Sebab semua dosa akan diampuni kecuali menyekutukan Allah. Cuman orang yang bunuh diri jika benar misalnya. Karena dia putus asa. Itu artinya apa? Seolah-olah sudah tidak punya Tuhan. Matinya dalam keadaan kafir batin. Tidak akan diampuni. Benar. Karena tidak yakin Allah bisa menyelesaikan permasalahannya. Gara-gara bangkrut lihat, mau pusing bunuh diri. Memangnya selesai urusannya. Apalagi itu yang sudah punya masalah gara-gara nggak jadi menikah dengan dia atau mau minang dia nggak jadi atau misalnya naudzubillah anak muda sekarang pacaran sudah pacarannya dosa. Tahu aja gara-gara pacarnya pergi ataunya apa? Bunuh diri. Ya Allah, rendah banget. Lah kenapa ini? Dia sudah tidak punya utang bunuh diri. Ada atau tidak? Ada punya utang bunuh diri.
dan seterusnya. Maka itu adalah orang yang merendahkan Allah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengangkatnya, tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Maka ini loh yang prasangka buruk kepada Allah, ini bentuk kekafiran yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka benar jika dikatakan tidak diampuni karena ada kafir di dalamnya. Akan tapi mungkin dia dalam keadaan iman. Atau dia lupa kepikirannya, mungkin. Akan tapi ketahuilah, takutlah kepada. Dan jangan main-main guyonan seperti itu. Ngambek sama suaminya tuh sudah mau macam-macam. Ngambek sama istrinya mau aneh-aneh. Apa itu semuanya? Kalau mati beneran gimana? Na'udzubillah. Mogok makan, rugi dah. Mogok makan. Aneh, mogok tuh dari berjalan tuh baru mogok makan. Ya, rugi yang lain. Kalau ada anak mau mogok makan, kalau bapak-bapak punya istri mogok makan, beli makan yang enak. Enaknya itu loh. Kalau ada suami mogok makan, abang saya masakin yang enak. Dia mogok makan. Protes. Apa hubungannya dengan mogok makan? Baik, jangan putus asa. Tapi ketahuilah, dan juga jangan mengentengkan tadi sebelum. Fala ya'man makrallah. Lah kalau merasa aman, lihat, masih nyantai bermaksiat, dikhawatirkan Allah mencabut nyawamu di saat engkau bermaksiat, takutlah kepada Allah. Kematian bisa datang sewaktu-waktu, apakah di detik ini atau berikutnya, jam ini atau berikutnya, hari ini atau berikutnya, tahun ini atau berikutnya. Mungkin semuanya disembunyikan oleh Allah dan kita tidak tahu. Yang ditakutkan adalah di saat kita bermaksiat, dicabut nyawa kita oleh Allah saat itu. Sementara Nabi sudah menjelaskan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Seorang pezina di saat berzina dicabut imannya oleh Allah saat itu. Dan seorang pencuri saat mencuri sudah hilang imannya. Artinya ditanggalkan imannya, dicabut nyawanya oleh Allah tanpa iman. Na'udzubillah. Itulah su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Dan Allah Maha Kasih, lihat. Semuanya ada pintu halal yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahwat perut ada pintu halal, rizki yang halal. Saat buat biologis Allah berikan pernikahan yang bagus. Apa yang kurang? Allah berikan jalur, tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali Allah telah menyiapkan sarana pelampiasan syahwat yang bersih untuk mencapai kemuliaan. Jangan sampai kita dihinakan dengan kekotoran syahwat. Kekotoran syahwat. Dan jangan biarkan kita terus larut dalam kehinaan itu. Maka bebaskan dirimu hari ini juga dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau dosa kepada Allah, segeralah menghadap kepada Allah. Jangan tunda esok hari, karena esok hari belum tentu hari untukmu. Yang punya urusan dengan sanak, kerabat, dan saudara, jangan dengan kesombongan dan gengsimu kau pertahankan untuk masuk neraka. Segera minta maaf, merendah, merengek, agar kita diampuni dan dimaafkan oleh saudara yang pernah kita zalimi, kita sakiti. Dan jaga lidahmu, jaga tanganmu untuk tidak menyakiti saudaramu, apakah dengan memukul atau dengan menggunjing atau dengan menfitnah. Ketahuilah semua ada hitungannya di hadapan Allah. Syadidul iqab, Allah yang sangat pedih dengan hukuman dan siksanya, dan tidak ada yang terlewatkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, dan ingat nanti ada wajah yang putih dan wajah yang hitam. Putih menyala, bersih karena dia adalah ahli surga. Karena di dunia dia punya amal baik. Dia adalah orang baik, maka nanti di akhirat wajahnya menyala. Bersih, putih. Akan tapi ada taswaddu wujuh. Ada orang yang dihitamkan oleh Allah wajahnya. Karena apa? Dosanya banyak. Sesaat dia meninggalkan sholat. Sesaat mencaci orang tuanya. Sesaat memutus tali persaudaraan. Sesaat, hitam dia, kelap. Dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah sangat cepat untuk menghukum. Dan juga ketahui innal abrara lafi na'im, orang-orang baik, ahli ibadah, ahli taat, lafi na'im, kelak akan berada di dalam kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Wa innal fujara lafi jahim. Penjahat-penjahat di dalam neraka yang mengerikan, jahim, neraka jahim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, firman Allah yang lain lagi, barang siapa yang beban amalnya berat,
Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ia dalam kehidupan yang merelakan hatinya. Jadi apa kehidupan yang menjadikan engkau rela? Kebahagiaan, kesenangan. Apa sih yang menjadikan? Jadi kalimat radiyah, dzatu ridho, maksudnya di sini adalah di dalamnya penuh dengan keridhaan. Jadi artinya kalau hidup penuh dengan keridhaan itu gak ada yang gak enak. Kita pengen apa saja dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen apapun. Dan di situ Allah memberikan keinginan-keinginan yang mungkin yang tidak pernah terlintas dulu di dunia. Tapi kalau kita saat ini ya keinginan kita akan terbatas dengan apa yang selama ini kita ketahui dari pengalaman melihat tetangganya punya itu, melihat saudaranya punya ini. Itu keinginan. Karena orang dia saya pengen begitu, ini pengen begitu. Keinginan kita terbatas. Tapi di situ Allah berikan keinginan syahwat di dalam surga. Kemudian Allah mudahkan semuanya. Jadi gambaran keindahan yang luar biasa. Sebab pengkabulan itu setelah adanya keinginan. Coba. Di dunia saja kalau tidak ada keinginan, saya tidak pengen makan sate karena demam. Dikasih sate, nah tidak. Nggak enak, kata. Enak ini. Lah, kok bisa? Karena apa? Allah cabut keinginannya itu. Maka ridha, radiyah, Allah menjadikan hatimu ridho. Senang lihat. Apa yang kita dapat membuat senang semuanya. Di sini belum tentu mendapat senang. Biarpun katanya baik. Pengen beli mobil, sudah beli mobil. Itu bisa saja nggak senang. Kenapa? Aduh, rupanya mobil begini kurang enak ya. Loh, kok begitu? Ini gimana sih kamu itu? Tadi sudah berencana nabung mau beli mobil. Tak tanya apa kurang enak. Setirnya apa duduknya kurang besar atau kurang kecil atau kurang macam-macam. Loh, kok bisa begitu? Ya itu dunia. Tapi di sana nggak ada, semuanya adalah enak sudah. Sampai enaknya itu mana? Enak pol. Sampai kalau ada buah anggur dan buah apel tuh enakan mana? Bingung orang. Ini enak. Bahasa Indonesia itu tauhidnya enak. Ini yang gimana? Enak sudah pol. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga. Tapi semuanya keindahan itu tidak bisa mengalahkan di saat kita melihat Allah. Dan tidak bisa mengalahkan di saat kita bisa berduduk berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, yang timbangannya berat dalam kehidupan yang indah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, bagi orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Api saja kan cukup, nggak usah pakai yang sangat panas ya. Api itu kan panas, hamiyah. Kisah timbangan itu nanti subhanallah ya. Makanya kita tahu kita punya banyak dosa. Akan tapi ketahuilah kita harus banyak kebaikan. Minta ampun kepada Allah agar nanti di dalam timbangan berat kita lebih bagus. Sampai Imam At-Tabari waktu menafsiri ayat ini bahwasanya kalau seandainya amalmu 10, amal baikmu 10, amal jelekmu 11, itu ternyata masuk neraka gara-gara seperti itu. Tapi kalau amal baikmu 10, amal jelekmu 10, amal baikmu 11. Dan ini kemurahan dari Allah, kita ada dosa, ditimbang dosa kita. Tapi kalau sudah diampuni Allah akan ditimbang dosa itu. Makanya banyaklah istighfar, ngadu kepada Allah, minta maaf atas segala kesalahan, dan jangan mengentengkan tentang dosa nanti. Awas. Mengentengkan dosa berbahaya. Karena bisa saja dengan itulah murka Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fi hadzal makna katsiratun, adapun ayat-ayat yang menerangkan makna yang serupa dengan ini tadi itu banyak sekali. Fayajtami'u, maka berkumpul, berkumpul. Hampir tadi berkumpul. Apa itu antara al-khauf war raja? Lihat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha cepat dengan siksaannya. Dikumpulin. Ayatin, dan kadang juga dipisah, ini ayat tentang harapan, ini ayat tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung pada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala law ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati, ya'lamu, mengetahui. Bukan mengetahui sekedar tahu. Orang kafir tahu ini, bisa membaca bahasa Arab, bukan. Ya'lamu, keyakinan dengan keinsafan.
dengan kesadaran yang sesungguhnya. Ma'indallahi, apa yang Allah miliki minal uqubati, dari kekuatan untuk menghukum. Allah maha menghukum. Ma tama'a bijannatihi ahadun. Kalau sudah orang itu berpikir tentang begitu dahsyatnya hukuman Allah, mengerikannya hukuman Allah, dengan keyakinan, maka orang sudah tidak berharap lagi surga. Karena apa? Ketutup oleh rasa takutnya tadi. Karena apa? Begitu besar dahsyatnya. Sehingga kalau orang paham mana ini, lihat, dosa sekecil apapun ini, dosa ini ngelanggar. Namanya dosa, bisa saja menjadikan Allah murka. Kemudian dia melakukan dosa, ingat murka Allah, sudah tidak berharap lagi surga. Waduh, kalau sudah hitung-hitungan, habislah aku. Dia sadar apa yang Allah miliki daripada hukuman Allah, maka tidak ada satupun yang berharap surga lagi. Begitu besarnya, dan makna ini yang perlu dihadirkan. Nabi mengatakan, kalau lau ya'lamu, kalau yakin seseorang itu akan hukuman Allah, maka di saya tidak ada orang yang berharap lagi kepada surga. Karena apa? Begitu dahsyatnya hukuman Allah. Mulai dari kontrolnya Allah, Allah maha tahu. Tidak ada yang berbuat dari hambanya di dunia ini kecuali diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Allah, dan Allah sangat mudah untuk menghukum itu semuanya. Maka kalau orang paham ini, kenapa? Kita ini manusia yang setiap saat melakukan dosa. Ya, pasti kalau seorang sadar bahwa dosaku dengan mataku tadi di pinggir jalan, tadi omonganku, telingaku, dan seterusnya, maka tidak berharap surga lagi. Aduh, dosa, 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 dosa. Begitu sebaliknya, walau ya'lamul kafiru. Orang kafir itu sudah jelas dipastikan dia itu adalah tidak bisa masuk surga. Cuman kalau seandainya dia tuh meyakini tentang begitu murahnya Allah, biarpun dia itu dicap kayak iblis itu, masih berharap. Maqanata min jannatihi ahadun, tidak ada orang yang putus asa dari surganya satu orang pun. Ini maknanya apa? Sisi lain, begitu dahsyatnya hukuman Allah, kalau orang memikirkan hukuman Allah, mentok dia. Orang zat yang maha teliti, misalnya, walillahil matsalul a'la, membuat misal Allah dengan manusia dilarang oleh para ulama kecuali untuk mendekatkan pemahaman. Kita masuk sebuah kerajaan. Masuk sebuah kerajaan. Dan dikatakan kerajaan itu Masya Allah, semuanya hebat, dengan segala fasilitas dan sebagainya. Cuman di gerbangnya Anda membaca dengan syarat-syarat. Orang tersebut tidak boleh melakukan kesalahan, sempurna matanya, sempurna perilakunya, sempurna gini, sempurna ini. Kalau tidak, nggak bisa. Dan kalau masuk, tetap masuk akan dihukum. Sudah tidak berharap lagi. Karena apa? Waduh, tidak mungkin saya kayak itu tuh. Karena diriku seperti ini. Ini urusan masuk sebuah kerajaan. Karena dia tahu, aduh mataku, omonganku masih begini. Dan dikatakan bahwasanya sang raja ini pasti tahu. Karena dia punya intel semuanya, intel ini. Urusan dengan manusia. Bagaimana dengan Allah yang sangat menyaksikan kita kalau Allah maha menyiksa. Allah maha kuasa untuk menyiksa. Lihat dosa mata kita yang hari ini kita lakukan bagi Allah mudah untuk menyiksa. Kalau orang mikir begini sudah tidak berharap surga. Duh, habislah mataku siang tadi pagi ini keluar dari majelis katanya pengen ngaji, tak taunya subhanallah ada setan lewat pun saya tanggapin. Setan nggak pakai baju. Saya lihat. Saya jadi setan juga hari itu. Lihat. Aduh, habislah gini. Surga, di mana saya dapat surga? Makanya orang yang semakin tinggi pangkatnya dekat kepada Allah itu, lihat, dosa kecil dianggap dosa gede baginya. Tapi di saat kita melihat begitu murahnya karunia Allah, orang kafir pun berharap. Sudah tahu bahwasanya dia dipastikan harus di neraka nanti, berharap. Sampai di neraka pun juga begitu, berharap. Karena semoga Allah memberikan kasih sayang kepadaku, minta berikan aku setetes air. Yang di surga ngomong haram buatmu. Dan seterusnya. Itulah rahmat Allah. Baik, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kita selesaikan saja hadisnya. Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazatu." Semoga ini jenazah kita nanti. Di saat jenazah itu diletakkan, disiapkan untuk dibawa ke kuburan.
Wahtamalhan nasu, kemudian dibawa oleh orang-orang ke kubur. Awirijalu, atau dibawa oleh kaum laki-laki, diangkat ke kubur, ala a'naqihim, di pundak mereka, di leher mereka. Fa in kanat salihatan, jika itu jenazah yang baik, semoga jenazah kita semuanya. Qalat, jenazah tersebut berkata, dan jangan bertanya ngomongnya kayak apa, bukan urusanmu. Mereka berkata, jenazah tersebut berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Karena ahli iman, ahli surga itu ternyata mulai dari di saat malaikat Israel datang akan mencabut nyawanya, sudah ditunjukkan surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lihat surga. Di saat tidak dicabut nyawanya, sehingga ia ingin bergegas. Sehingga disunahkan kalau ada mayat itu dipercepat, jangan lama-lama. Sebab kalau dia ahli surga, dia ingin cepat untuk menikmati nikmat. Kalau dia adalah orang busuk kotor, jangan biarkan orang busuk kotor di rumah. Menjadikan malaikat rahmat tidak datang itu nanti. Pokoknya dipercepat yang namanya mayit itu. Segerakan, enggak usah nunggu yang ini, yang itu. Bapaknya ditunggu, bapaknya memang atau ibunya atau anaknya. Memangnya anaknya bisa menghidupkan lagi? Pernah kita bingung, ada satu orang meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Ibu-ibu megang, "Buya, doain agar anak saya hidup lagi." Nah, doanya aneh bener nih. Ini yang doa tidak bisa saya ucapin. Nah, doain agar anak saya hidup lagi. Amin. Insya Allah hidup di surga. Nggak bisa menghidupkan siapapun. Maka percepat semuanya dengan doa. Percepat jenazah. Kalau dia adalah orang baik, ditunggu malaikat memberi nikmat nanti. Kalau dia orang jelek, jangan biarkan orang jelek ada di kiri kanan kita. Segera. Makanya mayat itu ngomong, "Qaddimuni, qaddimuni, kedepankan aku, masuk cepat aku bawa ke sana." Wa in kanat ghaira salihatin, jika itu mayat yang tidak baik, naudzubillah, ahli maksiat, lihat. Atau orang yang tidak punya iman. Qalat, ngomong tuh, "Ya wailaha, celaka, celaka. Aina tadhabuna biha?" Kau bawa kemana ini? Ngerti dia, nggak mau dia, neraka sudah kelihatan mulai dari siapa? Wa akhriju anfusahum. Waktu dicabut nyawanya pun mereka tersiksa, dipukul-pukul oleh malaikat, suruh keluar. Pukul belakang depannya. Akhriju anfusakum. Ditampakkan neraka. Setelah itu apa? Dia kelihatan neraka, nunggu. Yasma' sautaha kullu syai'in illa al-insan. Semuanya mendengar jeritan orang tersebut dan omongan orang yang ahli surga tadi didengar oleh semua makhluk. Dalam riwayat lain, ats-tsaqalan, kecuali jin dan manusia. Karena mereka mukallafin. Burung ngerti, ayam ngerti. Kecuali manusia. Walau sami'ahu lasa'iqah. Kalau seandainya ada manusia pernah bisa mendengarnya, maka niscaya dia akan pingsan. Begitu mengerikannya suaranya orang yang ketakutan untuk digiring ke neraka jahanam. Nah, maka ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang akan mempercepat langkah kita. Tapi ada kaidah, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada mayat siapapun dia, apakah mayat jadi hitam, jadi ini, selagi dia ahli Islam, ahli iman, semoga Allah menjadikan dia ahli surga. Ini tugas kita. Adapun masa bunuh diri juga jangan mudah mengatakan orang bunuh diri biarpun terlihat seperti itu. Sebab sekarang kejahatan di mana-mana. Ada orang setelah dibunuh digantung, ada. Ada orang dikasih obat oleh yang lain, ada. Sudahlah, kalau ada orang meninggal dunia, kita doakan. Kalau dia ahli iman, solati. Solati. Sejahat apapun dia, was. Solati. Jangan sampai gara-gara dia orang jahat, orang benar, lalu saya nggak mau nyolati. Lu gimana ini? Sebab sholat itu kewajibanmu, bukan kewajiban mayat. Mayatnya mah sudah beres. Tapi dia ahli Islam, ahli iman. Selagi dia meninggal dalam keadaan Islam dan iman, maka fardu kifayah bagimu.
Ada orang tidak tahu dari mana, nggak mau saya. Kenapa? Karena dia punya maksiat, dia orang fasik, atau dia tidak sholat. Maka saya tidak mau menyolatinya. Karena dia tidak saya hanya memandikannya, saya tidak mau sholat. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Nabi tidak mengajarkan begitu. Sholat itu kebutuhan kita, karena kewajiban bagi kita. Apakah kita tidak pengen mendapatkan girodai di 2 gunung pahala? Di saat menyolati 1 gunung, mengantarkan jenazahnya 2 gunung, terserah tuh mayatnya kayak apa. Tidak perlu pakai ijtihad ini, tidak perlu ijtihad jelas lagi, sudah dijelaskan fardu kifayah. Selagi dia adalah terbukti dia Islam menurut akidah yang kau fahami, madhab yang kau ngerti, madhab Imam Syafi'i, bahwasanya dia adalah seorang dianggap Islam. Islam enggak? Islam. Sudah selesai, solati, kafani, selesai. Oh, dia punya utang. Saya tidak mau menyolati orang punya utang. Loh, kenapa? Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang tidak punya utang. Nabi bukan tidak mau menyolati secara sesungguhnya. Sebab pada akhirnya Nabi juga menyolati setelah utangnya dibayar. Bukan ente sok jadi Nabi, bukan. Jangan sampai kita semakin prasangka buruk dengan mayit. Ketahuilah waktu sakaratul maut, seorang ahli iman, biarpun di hari kemarin maksiatnya luar biasa, bisa saja merasakan muqaddimah sebelum sakaratul maut, sebelum yughargir, sebelum rohnya di tenggorokan, mungkin diberi Allah sakit untuk membayar dosa-dosanya yang kemarin. Makanya gak usah prasangka buruk dengan mayat. Selesai. Ada orang meninggalnya kelojotan begitu, bukan berarti dia ahli neraka, bukan urusanmu menilai orang. Karena apa? Mungkin itu akan dihabiskan atau diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan berarti ini. Ada sebagian prasangka buruk, kesian kerjanya matanya. Memang orang meninggal. Terkagum dengan surga yang dilihatnya, malah menteleng dia. Suudon itu ya nggak boleh, suudon kepada orang mati. Bukan bagian kita. Maka tutup. Makanya kalau kita melihat orang meninggal dunia, harus lidah kita jaga. Tidak boleh ngomongin kejelekannya, baik kejelekan fisiknya atau kejelekan akhlaknya. Udkur mahasina amwatikum. Sebut kebaikan-kebaikannya. Ustur masawi'ahum. Tutup aib-aibnya. Hadis berikutnya. Wa an Ibnu Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalika. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, jannah itu ketahuilah, yang rindu surga, duit jauh, kerja dulu baru dapat gaji, bisnis buka toko baru untung, proyek rebutan tender dulu baru kerja, yang travel ngerekrut jamaah dulu baru nanti dapat bayaran, yang ada yang batik ngecat dulu semacam. Kalau surga tidak, aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi, lebih dekat darimu, melebihi daripada dekatnya serampat bahasa Jawa, enggak paham bahasa Jawa, belajar baca. Tali sandalmu tuh. Sandal kan nempel terus ya. Tali sandal tuh nempel terus, sandalnya copot pun talinya kadang-kadang masih ngiket. Begitu dekatnya. Kan ada sandal yang serampatnya lepas kan ada ya. Sandal apa talinya loh. Sandalnya yang ketinggalan nanti. Talinya masih. Jadi begitu dekatnya gambaran, begitu dekatnya namanya surga. Artinya apa? Gampang sekali. Allah buka pintu surga. Begitu mudahnya. Dengan kebaikan yang kita lakukan, bisa saja dengan itulah surga kita dapatkan. Sangat mudah. Maka dari itu Nabi matan la tahkiranna ma'rufa. Jangan sekali-kali kau meremehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Biarpun engkau itu bertemu dengan saudaramu dengan senyum, dengan sapaan yang indah. Bukan ahli neraka. Maksiat. Orang mana ini? Jadi dengan senyum, talik. Dalam hadis lain, la tahkiranna ma'rufa syai'a, jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antufrih, biarpun engkau untuk menuangkan air min dalwika, dari timba di rumahmu itu, fi ina'il mustasqi, untuk orang yang ingin minum.
Para solehin tuh paham makna ini sehingga kadang di antara mereka tuh membuat tempat minum di luar. Di sini nggak musim ya, nggak model ya. Galon dipasang pakai angin di luar ya, minum minum. Ada ndak gitu? Oh, nah, coba ada buat ini. Dibudayakan deh nanti ya. Ada yang punya duit lebih buat kenapa dispenser pinggir jalan yang duitnya banyak, yang mau ini Allah. Ini bagian surga juga. Kalau di Arab sana ada namanya beradah gede, proyek. Itu dingin, ini dingin biasa. Ya perlu kita membuat itu, besok praktek lah. Kita pernah melihat di mana begitu? Ada. Jadi kalau ada orang seneng kopi itu di pinggir jalan nggak usah minta ke warung, nggak usah beli, ada itu nih. Kadang-kadang orang-orang hobi kopi di pinggir jalan bingung, kopi air panas di mana misalnya itu. Oh ada ini, gampang itu misalnya. Walau antu kallim akhaka, atau berbicara dengan kawanmu, wa wajhuka ilaihi mumbasitun wajhmu ceria. Kemudian lanjutan hadis, wa iyyaka an tusbilal izar, awas jangan kau turunkan sarungmu, ini kaum laki-laki. Fa innahu minal khayala, karena itu termasuk kesombongan. Ini ada penjelasannya melalui hadis lain, haram menurunkan baju di bawah mata kaki karena niat kesombongan. Niat sombong itu ada, sudah kami jelaskan hukumnya. Para ulama mengatakan dalam hal itu kebanyakan mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Sudahlah, kalau bisa memang kita angkat dari mata kaki. Bukan pembahasan hari ini, sudah pernah kita bahas secara detail. Kalau bisa diangkat di atas mata kaki. Maka kalau ada orang mengangkat celananya atau bajunya, sarungnya bagi kaum laki-laki ini di atas mata kaki, jelas benar. Jangan diolok dia. Gara-gara akidahnya sesat saja kadang-kadang kita mengejek. Ini kan pendidikan dari Nabi. Oh dasar celana cingkrang loh. Nggak boleh kamu merendahkan celana cingkrang. Karena dia benar ingin mengangkat dari mata kaki. Tapi sisi lain, jika kamu sudah cingkrang celanamu, kalau ternyata ada orang yang menurunkan celananya dari bawah mata kaki, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat mendengar Nabi mengancam wel neraka bagi orang yang menurunkan celananya di bawah mata kaki. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, inna izari yastarhi illam ata'ahadah. Celanaku itu, sarungku turun ya Rasulullah di bawah mata kaki kalau tidak aku pegangin begini. Dijawab oleh Rasulullah, innaka lasta mimman yasna'u lidzalik, atau kama qala Rasul, kamu bukan untuk itu, karena kamu memang keadaannya begitu, bukan niat sombong. Maka kalau niat sombong itu ada menjadi masalah. Misalnya, Pak, aku lebih ahli surga darimu, ente ahli neraka. Ini sudah nggak benar itu. Jadi memang maka dari itu yang sudah mengangkat dari mata kaki bagus. Yang belum, jangan kita memandang mereka, kita himbau saja. Karena ini adalah khilaf di antara ulama. Wa in imru'un sabbaka, kalau ada orang mencacimu, ini bab lain. Bima ya'lamu fihi, bima ya'lamu fika, ada orang mencacimu karena kesalahan dan kejelekan yang kau lakukan. Kamu begini, fala tasubbahu, jangan kau balas dia. Ini kebiasaan membalas. Kalau kita ditegur sama orang, balas kejelekan orang lain. Fala tasubbahu, jangan kau mencaci juga. Bima ta'lamu fihi, dari apa yang kau ketahui dari dia. Maksudnya kalau kamu diolokin sama orang, ya sudahlah. Jangan balas nyari-nyari kesalahan orang. Ini kaidah dalam bersaudara, bersahabat. Fa inna ajrahu lak, sebab pahalanya bagimu yang dicaci. Wa wabaluhu alaman qal, adapun bencananya, musibahnya bagi yang menyaci maki kamu tadi. Baik, tadi apa dikatakan surga itu begitu dekat, lebih dekat daripada tali sandalmu itu. Artinya apa? Sangat mudah kalau orang ingin surga. Begitu juga wan naru mithlu dzalik, yang namanya neraka pun demikian, gara-gara meremehkan yang namanya kemaksiatan. Ketahuilah bahwasanya gunung itu kalau dirinci itu dari apa sih? Dari bebatuan. Batu itu kalau dirinci adalah pasir yang menggumpal. Pasir kecil. Jadi tsunami yang bisa ngangkat kapal segera itu menghancurkan itu atau apa tuh? Air dipercikan itu, cuman gede banyak. Dosa pun begitu, dan dosa gede kata Imam Ghazali rahmatullah adalah di saat orang menganggap kecil itu dosa, maka dosa menjadi gede. Meremehkan dosa. Meremehkan, kok masih sempat meremehkan dosa? Sudahlah, setelah minta maaf. Wah, dosa kecil aja. Jangan ngomong gitu, astagfirullah. Tinggal gitu kok susah banget. Ngomong dosa kecil aja. Enak bener kau ini, kurang ajar sama Allah.
Sampai dikatakan udzibatil mar'atu fi hirratin. Seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Kucing yang disekap, tidak dikasih makan, tidak dilepas biar cari makan. Mati masuk neraka, udzibatil mar'atu fi hirratin. Seorang wanita dihukum gara-gara kucing, zalim sama kucing, cing. Tapi jangan berubah menjadi khurafat yang nabrak kucing, bajunya dilepas, dikafanin. Ini memang orang Indonesia ini berlebihan memahami hadis atau nggak paham hadis. Kalau kucing ketabrak, ya bangkainya dikubur biar tidak bau. Bukan karena, wah nanti jangan-jangan ada apa-apa. Bajunya dilepas untuk mengkafani. Bajumu itu berharga, haram. Sampai sudah urusan kucing itu lebih takut. Gara-gara hadis ini kebablasan memahaminya. Lah kalau lagi naik mobil ada kucing, ya menghindar kalau mungkin. Menghindar kena orang, kata ada kucing. Manusianya lebih murah dari kucing. Ya sudah lah ketabrak, namanya nggak sengaja. Ada apa-apa? Kamu nggak sengaja, ya sudah nggak ada. Udzibatil mar'atu fi hirratin. Rawahul Bukhari, ini hadis ini dari riwayatkan Imam Bukhari. Maka dari itu begitu mudahnya orang mendapatkan surga dan begitu mudahnya orang mendapatkan neraka. Semuanya apa? Dari hatimu yang dari hatimu yang pertama. Di saat melihat dosa-dosa itu sendiri. Di saat melihat kebaikan. Kalau hatimu yakini dengan penuh harap semoga dengan kebaikan yang aku lakukan ini menjadikan sebab aku dapat surga Allah. Dapat sekecil apapun. Biarpun hanya menuang air untuk diberikan kepada orang. Takut, ya Allah, tadi aku melihat yang haram, astagfirullahaladzim. Aku ngaji melihat yang haram, ya Allah, astagfirullah. Dengan itu, lihat, bisa saja dosa itu menjadikan kita masuk neraka. Maka setelah itu kita minta ampun, maka dengan begitulah kita dibebaskan dari api neraka. Baik, kuncinya harus ada keseimbangan antara harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pertanyaan satu-satu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya menanya, bagaimana hukumnya acara 4 dan 7 bulan pada ibu hamil? Apa ada acara tersebut di zamannya Nabi Muhammad SAW? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau nanya Buya, cara memandikan jenazah yang baik dan benar. Terus apakah ada perbedaan jenazah laki-laki dan perempuan? Mohon penjelasan doanya Buya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah 4 bulan, 7 bulan tidak pernah ada riwayat dilakukan oleh Nabi SAW. Cuman bukan berarti yang tidak pernah ada riwayat dilakukan Nabi lalu sesuatu itu jadi tidak boleh. Ini kan orang yang buru-buru, yang memang mulutnya itu penuh dengan kalimat bid'ah itu. Jadi belum ngomong pun sudah penuh bid'ah. Betul. Ngomong sunnah sudah bid'ah. Nabi itu menghimbau kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah. Dan mensyukuri nikmat Allah itu bermacam-macam, kalimat alhamdulillah, termasuk sedekah. Bahkan sedekah itu adalah as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Dan Nabi sudah menjelaskan. Nah, riwayat menjelaskan tentang 4 bulan, 7 bulan ini ada. Dari Nabi dan juga dari para ulama permasalahan masalah Nabi dalam hadis sahih tentang awal khalqillah, awal penciptaan manusia itu, lihat mulai dari segumpal darah
Segumpal daging sampai umur 40 hari kali 3 ditiupkan roh. 40 hari kali 3 itu berapa sih? Berapa bulan? Ngitung duit pinter, ngitung gini nggak bisa, Bu. Berapa bulan? 7? 4 bulan. Ada yang bilang 7 bulan itu. Nah, 4 bulan, berarti 4 bulan sudah ditiupkan roh. Alhamdulillah anakku boleh syukuran. Kasih mobil 5 yang punya mobil. Kasih rumah boleh ndak? Bid'ah. Itu. Ya karena ndak punya mobil, bisanya makan beli kumpulan biar didoain juga. Boleh nggak? Enak bener bid'ah-bid'ahan itu. Nah, kemudian dibicarakan oleh para ulama penggabungan dari 2 ayat tentang 30 bulan sama tentang wafisaluh fi masalah aqallul hamli. Harus malam bahas masalah aqallul hamli itu 6 bulan. Jadi paling sedikit yang kandungan 6 Jadi kalau sudah melewati 6 bulan itu layak dilahirkan. Biarpun kalau 6 bulan persis prematur tapi kalau setuju itu benar bisa hidup selanjutnya. Alhamdulillah sudah bolehlah. Berarti sudah benar-benar nih kan gitulah. Syukuran lagi boleh enggak? Kalau setiap hari syukuran boleh tuh yang Jadi ulama itu bukan main-main begitu itu. Jadi syukuran alhamdulillah. Sehingga makanya kalau ada bayi itu lahir setelah umur 6 bulan itu sebagian ulama seperti Imam Romli mengatakan diperlakukan seperti orang dewasa karena sempurna. Sudah ada bentuknya dan seterusnya. Bid'ah lagi yani. Memang Nabi jangan dikit-dikit Nabi tidak melakukan. Kita harus memperbaharui syukur terus dikit-dikit syukur. Orang habis makan enak lega ngasih duit orang 100.000 boleh enggak? Syukuran. Alhamdulillah tadi makan karena kemarin saya sakit tidak bisa makan. Bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan. Sudahlah, ini kita ini mabuk dengan kalimat bid'ah di mana-mana itu. Baru nanti kelahiran ada lagi suku. Nah, ini kalau itu diajarkan Nabi jelas namanya akikah. Terus apa lagi? Nah, ini jadi itu aja jangan bahasanya pernah tidak dilakukan oleh Nabi. Barangkali nanti kalau bertanya dirubah. Boleh tidak gitu. Nabi tidak pernah melakukan. Nabi tidak pernah melakukan. Astaghfirullahaladzim. Nah ini hancur kacau ini. Hidup bukan untuk itu. Kita perlu memahami bagaimana ulama. Tapi itu di Hindu Buddha. Ada. Di orang kafir juga ada. Medis juga ngomong begitu. Ditiupkan ruh dan seterusnya. Terserah orang Hindu sama-sama ngikuti. Bukan urusan kita ngikuti agama. Kita nyukuri jelas. Kok Nabi hadis sahih 40 hari kali 3 ditiupkan roh. Makanya kurangi nonton TV-nya Bu kalau sudah 4 bulan lebih. Anaknya diajak nonton sinetron terus. Bukan ibu yang di sini. Ya. Jadi seperti itu Ibu. Jadi jangan kalau sudah ada tiupan roh maka harus semakin dekat kepada Allah. Marah-marah ke suami pun ya juga jangan mentang-mentang biasanya jadi asal ini kan bawaan hamil kamu harus ngerti dong, tahu diri. Anaknya tahu, ketawa itu anaknya. Kemudian acara-acara yang dilakukan tolong yang benar ya. Jadi kalau 7 bulanan ya cukuplah dengan nyembelih kambing, nyembelih ayam, syukuran, enggak usah pakai acara macam-macam, acara mubadir, ada enggak tahu apalagi melakukan buka aurat haram ada. Buka aurat segala macam nggak ada itu yang nggak boleh, itu yang haram, maksiat, bukan bid'ah juga tapi maksiat. Maksiat itu nggak maksiat itu jangan dikit-dikit pakai bid'ah. Buka aurat maksiat bukan bid'ah. Buka aurat maksiat dosa. Pengennya anak soleh, anak toleh, pengen anak sebaik, anak kurang ajar nanti ya. Kalau sudah kelahiran nanti disyukuri yang benar atau 7 harian, 7 bulanan itu main gaplek. Biar anakku pintar main gaplek itu. Ditunggui dengan zikir baca Al-Quran itu yang perlu dihadirkan wahai ahli iman ya. Yang main gaplek denger ini tersenyum dia karena dia insyaf ahli surga itu ya. Itu yang melihat acara ini. Nggak tersinggung. Orang yang ngaji di sini nggak ada tersinggung. Yang lihat televisimu nggak tersinggung. Karena orang kan kemarin itu main gapleknya kemarin kan, besok enggak lagi. Jadi bukan main enggak, sebab kita ngelihat kalau sudah kelahiran ada main gaplek. Kasih beli. Jadi pergi kenapa? Aduh, dekat kelahiran. Apa itu?
Gaple, 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 gaple. Gaple. Gaple tuh ketela ya. Ya, gaple, gaple sudah. Pokoknya itu loh. Tuh. Ini. Nah itu. Beli berapa? 6, 7. Banyak banget. Ya orangnya rame nanti. Terus. Kalau orang mati ada main gaple? Ada. Ini gara-gara gak boleh tahlilan itu. Gak ada tahlilan yang main gak? Gaple. Kalau main gaple gak bid'ah ini. Keahlian yang bid'ah ini. Meskilah ini. Tapi enggak, alhamdulillah sekarang sudah orang pada ngerti. Yang sudah membid'ahkan pun mikir. Kenapa? Tahlilan tidak baik, lain adalah mendoakan orang meninggal dunia. Itu orang yang ekstrim, yang otaknya masih ketutup saja. Tapi banyak orang yang anti tahlil sekarang sudah pada ngerti dan diam. Itulah keindahan yang seharusnya dihadirkan. Baik, yang kedua, pertanyaan ibu tadi, masa pertanyaan memandikan mayit itu. Kalau laki-laki yang meninggal, yang memandikan kaum laki, jangan perempuan cawe-cawe. Ini adalah enggak benar tuh, kecuali nanti di saat boleh dari kaum wanita yang memandikan kaum laki-laki, tapi dari kaum wanita yang mahramnya, ibunya, anaknya, termasuk ponakannya, istri, memang bukan mahram istri, tapi ini adalah riwayat dari Nabi SAW, laumuti qabli la ghasaltuki, suami istri, kalau memang waktu itu belum terceraikan, maka meninggalnya dalam keadaan masih berpasangan, maka boleh saling memandikan. Maka ini orang lain tidak boleh. Misalnya laki-laki meninggal, perempuan nggak boleh ikut campur, biarpun lebay perempuan. Wah ini kan saya lebaynya, enggak, bukan urusanmu. Karena haram. Begitu juga jika yang meninggal perempuan, biarpun lebaynya ustadz, jubahnya gede, tetap nggak boleh. Haram hukumnya. Bahkan di antara kaum laki-laki sekalipun, laki-laki dengan laki-laki itu pun harus tata aturannya ada, auratnya tutup antara lutut dengan pusat ditutup, nggak boleh dibuka. Haram membuka aurat, haram. Kadang-kadang dibuka belak begitu. Ini yang memandikan itu dosa semuanya. Hah? Jadi ditutup tetap. Bahkan tangannya pun tidak menyentuh bagian paha dan aurat besarnya itu. Akan tapi pakai pelapis atau digosok di atas kainnya. Itu. Adapun cara memandikan adalah cara yang paling lembut karena perlakukan dia seperti orang yang masih hidup. Nggak pakai keran. Gosoknya kayak gosok kambing, enggak. Jadi yang lembut, yang berakhlak, itu cara memandikan mereka. Kalau ternyata kaum laki-laki meninggal dunia, kok enggak ada laki-laki yang memandikannya, enggak tahu ini tempatnya siapa ini. Misalnya semuanya perempuan, dan di antara perempuan tuh enggak ada istrinya, enggak ada mahramnya, saudaranya. Gimana ini? Sudah, enggak usah dimandikan. Karena enggak usah dimandikan, enggak usah disolati. Itu adalah pendapat yang keras, tegas Imam Romli rahimahullah ta'ala. Tapi Ibnu Hajar mengatakan ditayamumi. Jadi ditayamumi saja, tidak usah dimandikan. Kalau memang mayatnya laki-laki tidak ada perempuan, mayatnya laki-laki tidak ada laki-laki. Begitu sebaliknya, perempuan meninggal, tidak tahu ini adalah kampung laki-laki. Ada kampung laki-laki, ada perempuan meninggal. Waduh kacau ini, perempuan nyasar nih, nyasar meninggal di situ. Tapi dia pakai kerudung, berarti muslimah. Gimana ini nih? Mau dimandikan lah, nggak ada suami, nggak ada ini, nggak. Berarti nggak usah dimandikan. Tapi ditayamumi saja untuk bisa disolati. Bagi menurut Imam Romli yang mengatakan tidak bisa dimandikan, tidak usah diapain, sudah bungkus saja. Karena tidak dimandikan maka tidak boleh disolat. Lu tapi gimana kasihan dia? Oh bukan. Kalau dianya sudah ahli surga, ahli iman. Sebab itu kewajiban bagi yang hidup. Selagi tidak dimandikan maka tidak disolati. Maka jangan ikut-ikutan ibu-ibu kalau ada laki-laki meninggal. Atau ada laki-laki meninggal, ada ibu-ibu meninggal, laki-laki tidak usah ikut-ikutan. Adapun cara mandikan sederhana. Paling ringannya adalah meratakan air ke sekujur tubuh. Ibaratnya kalau seandainya dipegang tengkoknya dicelupkan ke sungai, sudah beres. Cuman kan kurang adab bener ya. Intinya begitu, adalah masalah daun sidir, minyak kapur dan sebagainya. Itu adalah pelengkap untuk mengawetkan jenazah, untuk menghilangkan bau-bau yang tidak baik, dan juga untuk penjagaan. Itu aja kelebihannya. Ini adalah akan tapi kewajibannya hanya dicelup saja, dimeratakan air ke sekujur tubuh. Ini saja insyaallah. Semoga Allah matikan kita husnul khotimah. Semuanya bakal mati. Baik, ini ada pengumuman. Waduh, pertanyaan banyak. Informasi ini pembangunan terus berkembang. Dan rupanya saya itu kagetkan lagi, maka kemarin baru tak ceritakan sekarang. Selama ini kami bikin proyek pembangunan hanya di belakang ini pondok ada berapa? Ada 16 kelas.
Ini masih fondasi dan mau pengecoran. Sama di belakang itu dak kedua, kan tiga atasnya berjemuran. Tahu aja kemarin tuh kami kaget. Ini kan panitia pembangunan yang tidak musyawarah tapi bagus, lebih baik tidak usah musyawarah itu. Nah, memang kita perlu yang begini. Kaget tiba-tiba ada loh, kok ada besi naik di sana. Rupanya yang itu, yang 5 kelas sudah ada yang mau dinaikkan ke atas. Kaget tuh. Ya ini, saya itu senang kalau dibikin kaget-kaget begitu tuh enak. Semoga ada orang soal ngagetin terus, Bu. Saya pengen kaget terus. Itu kaget loh, Haji. Iya Bu ya, karena harus cepat dibangun 5. Duitnya dari mana? Insya Allah ya. Waduh, insya Allahnya bener ya, bismillah. Nah ini ada 5 kamar, ini juga mau dinaikkan karena mendesak untuk putri ini ya. Semoga hari ini ada ahli surga yang dikirim oleh Allah. Kalau yang itu cuma 1 kamarnya, kemarin tak umurkan, kayaknya ibu doanya kurang bener ya. Nah, ini kalau sudah minta doanya sebulan yang lalu, biasanya Bu kalau kita minta doa kan semalam ya. Hari ini minta, besok dikasih ini, aduh ayo istighfar bareng ini. Istighfar ya astagfirullah, nanti Bu minta doa supaya dikirim orang beres itu. 5 kelas beres, ini 18 juga beres. Wah, beres sudah. Cil itu. Allah Maha Kaya, enteng bener tuh. Dan ini bagi orang yang menyumbang ini lihat. Amal jariah terus, anak sholat, ngaji, ngafal Quran terus. Mati yang kita bicarakan nanti, amalnya terus datang. Tapi duitnya dikirim, kalau jangan minta didatangi, nggak akan didatangi Bu. Al-Bahjah nggak akan datang nanti. Para bapak. Kalau membantu datang lebih gede pahalanya. Kalau nunggu kapan saya dijemput, nggak dijemput, nanti tidak datang. Jadi ingat Bismillah, tawakkalna Allah, saya ingin bantu pondok. Insya Allah ya. Semoga Allah mengirim ahli surga. Orang tulus yang bisa menyelesaikan pembangunan, membantu pembangunan. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ini ada laporan. Wanasaba juga dibangun, Bu. Cuman katanya macet. Loh, kok macet? Nggak ada duitnya Bu ya. Kok bilang nggak ada duit? Harus ada duit. Kok bisa nggak ada duit? Pembangunan ini kan bukan pembangunan agama, harus ada duit. Wanasaba macet juga. Padahal targetnya Syawal sudah jadi. Wanasaba sini, setengah kilo dari sini itu akan dibuat pondok. Nanti untuk putri. Untuk putri khusus karantina kelas-kelas awal. Itu ada berapa ribu meter, itu sudah pembangunan, tinggal ini untuk pengecoran dan pengedakan pondek. Wirmes, nggak tahu apa itu. Ini nyusul, berarti Fatihahnya nyusul juga ini. Semoga Allah mudahkan. Ada yang berjuang di sana, silahkan berjuang. Ada Al-Bahjah 2 juga perlu bantuan di sana. Semuanya kita gugah hatinya siapapun. Dan kami yakin, yang berjuang, kami berprasangka baik. Yang berjuang di sini ini adalah ikhlas-ikhlas. Karena apa? Enggak pernah disanjung sama kiainya. Apalagi yang namanya Buya Yahya itu jarang nyanjung itu. Enggak pernah, terima kasih Pak Haji, alhamdulillah. Enggak ada gitu ya. Nah ini paling enak begitu Pak, ini sombong bener kayaknya. Aduh Masya Allah, lan wasahlan, nggak ada itu ya. Kalau nyumbang beres nanti. Urusanmu dengan Allah dan Rasulullah. Baik, Al-Fatihah. Ini ada pengumuman yang nanti insya Allah ada akad nikah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhallulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuftir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah muliakan kami di dunia ya Allah dengan hati yang bersih, dengan amal yang baik, dengan kawan yang baik, dengan usaha yang baik. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami semua ya Allah. Kami ingin di dunia ini baik dan di akhirat baik. Kami ingin di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kami mohon siapapun yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir di tempat ini, jika mereka adalah orang kotor, orang busuk, orang hina, ya Allah, berkat majlis mulia ini angkat mereka semua ya Allah.
Angkat dari kehinaan dan muliakan mereka di dunia dan muliakan di akhirat. Muliakan di diri mereka, muliakan di keluarga mereka, muliakan di masyarakat mereka, muliakan di dunia ini dan muliakan nanti di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, para pendosa-pendosa yang ada di sini dan termasuk kami yang berbicara ini, ya Allah. Kami yang memanjatkan doa ini, ya Allah, alangkah banyak dosa kami, ya Allah, maka kami mohon ampuni dosa kami, ya Allah. Dan kami mohon perlindungan darimu, ya Allah, agar kami tidak hanya bisa berbicara lalu tidak mengamalkannya. Seperti kami mudah mengucapkannya, mudahkan kami untuk mengamalkannya. Seperti kami mudah untuk ya Allah mengucapkannya, mudahkan kami untuk mengamalkannya. Dan ampuni atas kekurangan kami dalam mengamalkan ilmu-ilmu ini, Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami yang ada di sini, Allah. Ya Allah, ya Allah, yang ahli maksiat berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, dan ampuni mereka, dan ya Allah, mudahkan kami semua untuk melakukan ketaatan. Jaga mata kami, ya Allah, dari melihat yang haram. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram. Jaga mulut kami dari menggunjing, ya Allah. Jaga mulut kami dari membicarakan kejelekan orang lain. Jaga mulut kami dari menfitnah. Jaga mulut kami dari ngomong yang kotor. Jaga mulut kami dari berdusta. Jaga mulut kami dari kalimat yang tidak berguna. Dan mudahkan kalimat lidah kami untuk mengucapkan kebaikan, untuk berzikir, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang ada di sini dan yang bergabung di acara ini, jadikan mereka berjuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di tempat ini, Engkau Maha tahu, ya Allah, satu persatu dari mereka. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan jadikan mereka ahli surgamu. Dan berikan kepada mereka, kembalikan kepada mereka di dunia sebelum di akhirat segala kebaikan untuk diri mereka, keluarga mereka, keturunan mereka, ya Allah. Dan beri kebaikan kepada mereka kelak di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini, ya Allah, yang Maha tahu tentang program di pondok ini, ya Allah. Engkau Maha tahu program dakwah di sini, dan Engkau tahu rencana perjuangan di sini, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, kirimkan bersama kami pasukan-pasukanmu, ya Allah. Hamba-hamba yang Kau cintai, ya Allah, ahli surgamu yang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang di tempat ini, Allah. Dan jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Jauhkan kami dari orang yang Kau benci, ya Allah. Kami ingin berkumpul dengan orang-orang yang Kau cintai, ya Allah. Siapapun dia, ya Allah, apakah berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau dengan panjatan doa di tengah malam, kami ingin kumpulkan kami bersama mereka itu, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami, ya Allah. Jika ada orang bisa berbuat baik dengan ilmu mereka, jadikan kami bersama mereka, dan jadikan kami adalah mereka. Jika ada orang bisa berbuat baik dengan kekayaan mereka, ya Allah, alangkah bahagianya mereka, ya Allah. Alangkah indahnya hidup mereka, senang di saat berbuat baik dengan harta mereka, ya Allah. Maka kami mohon, jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan jadikan kami adalah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan. Dan kami mohon, ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan kami. Jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini, kehinaan zina, hawa nafsu, syahwat yang bisa tersebar dengan bermacam-macam alat dan sarana. Media, teknologi, ya Allah, membangkitkan syahwat setiap saat, ya Allah. Ya Allah, sementara keimanan berkurang karena kemaksiatan yang selama ini terus kami lihat dan kami saksikan, kami lakukan. Maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan itu, ya Allah. Engkau Maha tahu semalam, ya Allah, hamba-hambamu yang berkumpul untuk melanggar-Mu, ya Allah. Ribuan manusia yang kami saksikan, ya Allah. Saat ini pun kami masih bisa melihat mereka. Kami mohon, berikan kepada mereka petunjuk dan bimbingan-Mu, ya Allah. Dan jadikan itu perkumpulan terakhir bagi mereka, ya Allah. Dan jadikan perkumpulan mereka di esok hari perkumpulan kemuliaan, ya Allah. Dan ampuni mereka, ya Allah. Dan ampuni kami semua, ya Allah. Dan bersihkan hati kami dari segala dendam dan kehinaan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari membicarakan orang berzina. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Dan siapapun yang telah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka. Dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami semua, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami, ya Allah, dari dengki. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah
kepada kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang menfitnah kami, ya Allah, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah, jangan kau hukum mereka gara-gara mereka menggunjing kami. Kami tidak rela karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan hati kami lega, hati kami legowo, tidak mudah mendendam kepada siapapun yang berbuat salah kepada kami, dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah, dengan anak keturunan yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Pintu halal, ya Allah. Pintu halal untuk kami dan tutup pintu haram, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang-hutang mereka. Dan kami mohon berikan kepada kami bimbinganmu, ya Allah. Semua yang sakit sembuhkan, dan berikan kepada kami rahmat dan bimbinganmu. Semua yang ada di sini, baik yang datang niat untuk mengaji, atau menghantarkan dengan mobil-mobil angkotnya, atau yang berdagang di sana, atau yang menjaga di pinggir-pinggir jalan sana, yang semua itu ada hubungan dengan majlis yang mulia ini, maka muliakan mereka semua, ya Allah. Jangan kau tinggal sedikit siapapun dari mereka, termasuk yang menyambungkan acara ini, Allah, melalui media-media televisi atau radio. Semua yang ikut andil dalam hal ini, Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.